Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan iradahnya kita dapat mengikuti pentas PAI secara virtual walaupun dalam keadaan pandemi ini. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya Nafisa Dwi Puspa, perwakilan dari SMP Kalbina, akan membawakan pidato yang bertema manusia makhluk yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling mulia di antara yang lain. Karena manusia mempunyai kekuatan pikiran yang tajam dan perasaannya yang halus. Oleh karena itu, manusia disebut hayawanun natik atau manusia berakal. Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling baik di antara yang lain, baik secara jasmani maupun rohani. Sebagaimana firman Allah yang terdapat di surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Hadirin yang saya hormati, marilah kita tafakuri ciptaan Allah yang sebaik-baiknya. Mulai dari panca indera, mata diciptakan untuk melihat ciptaannya, telinga diciptakan untuk mendengar kalam-kalam Allah, hidung diciptakan untuk menghirup udara segar, mulut diciptakan untuk mengecap kenikmatan, lidah diciptakan untuk membedakan rasa. Dari sekian banyak ciptaan Allah yang diberikan kepada kita, wajiblah kita mensyukurinya. Sebagaimana firman Allah yang terdapat di surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Kendatipun manusia akan berubah menjadi manusia yang hina dan rendah derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala bila ia tidak bersyukur, bermaksiat dan tidak menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya yang terdapat di surat At-Tin ayat 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Yang artinya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Alangkah celakanya kita bila Allah mengembalikan kita ke tempat yang serendah-rendahnya, padahal kita tercipta dari yang sangat mulia. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin yang saya hormati, namun sebaliknya, manusia yang selamat dari kehinaan ialah manusia yang beriman dengan sungguh-sungguh, menjalankan kebajikan dalam segala aspek-aspek kehidupan, dan Allah pun menjanjikan balasannya. Yang tercantum dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Yang artinya, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Kemudian manusia diutus sebagai khalifah atau pemimpin karena kehebatan dan kemuliaannya. Sebagaimana firman Allah yang terdapat di surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Shadaqallahul azim. Dalam hal ini Allah memberikan kelebihan untuk manusia. Namun banyak yang tidak bersyukur, tidak berterima kasih, bahkan mengingkari Allah.
dan mengingkari nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya. Sebagaimana janji Allah yang ditegaskan dalam surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Hadirin yang saya hormati, mulia dalam artian ini tidaklah serta-merta melekat pada diri setiap manusia. Semuanya tergantung pada apa yang diperbuatnya di dalam hidupnya. Bahkan bisa terjerumus ke dalam lembah kehinaan dan kegelapan. Manusia yang beriman dan beramal soleh itulah manusia yang mulia. Sebagaimana firman Allah yang terdapat di surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, sungguh yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita mencari dan mempersiapkan bekal untuk di kehidupan akhirat. Karena kehidupan di dunia hanyalah sementara. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil," yang artinya hiduplah di dunia seakan-akan orang asing atau pengembar. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.